Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 tugas UAS praktikum yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Rajan Muhammad Paujan Syabani dengan NIM 240102109. Saya Gozi Al-Ghifari dengan NIM 240102036. Saya Firman Agustian Iskandar dengan NIM 240102033. Selanjutnya ada dokumentasi dan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, proses traversal DFS atau Deep First Search. Yang kedua, proses traversal BFS atau Brief First Search. Yang ketiga, Dijkstra. Yang keempat, Bellman-Ford. Yang kelima, Floyd-Warshall. Yang enam, Prim and Kruskal. Yang tujuh, Topological Sort. Yang pertama ada proses traversal DFS, yaitu algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan prinsip menjelajah sedalam mungkin dulu sebelum mundur atau backtrack. Artinya, dari satu simpul, DFS akan menjelajahi satu jalur sampai tidak bisa lanjut lagi, baru kembali ke simpul sebelumnya untuk mencari jalur lain. Yang kedua, ada proses traversal BFS. Proses traversal BFS adalah algoritma penelusuran graf yang menjelajahi satu simpul atau node lapis demi lapis. Dimulai dari simpul awal, artinya BFS mengunjungi semua tetangga dari simpul saat ini sebelum masuk lebih dalam ke tetangga-tetangga tersebut. Yang ketiga, ada Dijkstra. Dijkstra adalah algoritma untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul atau source node ke semua simpul lain dalam graf berbobot non-negatif. Prinsip kerja Dijkstra bekerja dengan memilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi, lalu memperbarui atau relaksasi jarak ke tetangganya. Baik, yang keempat adalah Floyd-Warshall. Floyd-Warshall adalah algoritma pemrograman dinamis yang digunakan untuk mencari jarak terpendek antara semua pasang simpul dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini bekerja untuk graf berarah maupun tak berarah, serta mampu menangani bobot negatif. Selama tidak terdapat siklus negatif, Floyd-Warshall menggunakan pendekatan bottom-up dengan membangun tabel solusi secara bertahap. Konsep utamanya adalah mengevaluasi apakah jalur dari simpul I ke simpul J lebih pendek jika melalui simpul K secara iteratif. Algoritma memeriksa dan memperbarui jarak minimum untuk semua pasang simpul. Baik, selanjutnya ada Bellman-Ford. Bellman-Ford adalah algoritma untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul sumber atau source ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf berarah dan berbobot, termasuk yang memiliki bobot negatif. Bellman-Ford memperbarui atau relaksasi semua edge sebanyak V-1 kali atau V sama dengan jumlah simpul. Kenapa V-1? Karena jalur terpanjang tanpa siklus maksimal punya V-1 edge. Kemudian selanjutnya ada Prim dan Kruskal. Prim algorithm dan Kruskal algorithm adalah dua algoritma populer untuk mencari minimum spanning tree atau MST. MST adalah subgraf dari graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua simpul atau node tanpa membentuk siklus dengan total bobot minimum. Selanjutnya ada topological sort. Topological sort adalah metode pengurutan simpul-simpul dalam graf berarah sedemikian rupa sehingga jika terdapat sebuah edge dari simpul U ke simpul V, maka simpul U akan muncul lebih dulu daripada simpul V. Dalam urutan tersebut, topological sort hanya dapat diterapkan pada graf berarah yang tidak mengandung siklus atau disebut directed acyclic graph atau DAG. Algoritma ini sering digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan ketergantungan antar tugas seperti penjadwalan pekerjaan, urutan pengambilan mata kuliah dengan prasyarat, atau proses komputasi program. Terdapat dua pendekatan umum untuk melakukan topological sort, yaitu menggunakan algoritma DFS dan algoritma Kan berbasis Indegiri dan BFS. Hasil dari topological sort bisa memiliki lebih dari satu urutan yang valid, tergantung pada struktur grafnya.
Sekian pembahasan dari 7 poin materi tersebut. Selanjutnya ada penjelasan tentang kode dan demo dari kode yang sudah kami kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kode yang DFS atau div versus secara per fungsi. Jadi yang pertama itu ada fungsi DFS-rec. Fungsi ini adalah bagian rekursif dari algoritma DFS. Nah, si fungsi itu menerima 4 parameter. Yang pertama itu adjacency. Jadi di sini adjacency-nya itu adjacency list, yaitu representasi graf dalam bentuk array 2 dimensi. Yang kedua ada visited, adalah array boolean yang menandai simpul yang sudah dikunjungi. Terus ada variable s, adalah simpul vertex saat ini yang sedang dikunjungi. Terus ada res, yaitu vektor yang menyimpan urutan simpul yang dikunjungi. Terdapat visited s sama dengan true. Visited S sama dengan true itu menandai simpul S sebagai sudah dikunjungi untuk menghindari pengulangan dan siklus tak terbatas. Terus terdapat res titik pushback S, simpul S dimasukkan ke dalam hasil akhir res karena sudah dikunjungi. Kemudian dilakukan iterasi for, yaitu melihat semua tetangga dari simpul S. Jika simpul I belum pernah dikunjungi atau visited I sama dengan false, maka dilakukan pemanggilan DFS-rec secara rekursif untuk simpul I. Dengan kata lain, kita menyelam lebih dalam dari simpul ke simpul secara berurutan hingga tidak ada lagi yang bisa dikunjungi. Terus yang kedua itu fungsi DFS, vektor DFS. Jadi fungsi ini itu adalah pemanggilan utama untuk algoritma DFS. Vektor visited adjacency size false membuat array visitor sebanyak jumlah simpul, semua bernilai false karena belum ada yang dikunjungi. Terus ada vector s, adalah tempat menyimpan hasil urutan simpul yang dikunjungi. Terus dapat DFS-rec adjacency visited 0 res, melakukan DFS mulai dari simpul 0. Terus ada return res, mengembalikan hasil penelusuran simpul-simpul yang telah dikunjungi. Terus yang ketiga ada fungsi add edge. Jadi fungsi add edge itu menambahkan sisi edge antara dua simpul S dan T. Karena grafnya undirected atau tak berarah alias dua arah, maka T ditambahkan ke list S dan S ditambahkan ke list T. Terus terdapat adjacency S pushback T, artinya simpul T menjadi tetangga dari S. Terus ada juga adjacency T pushback S, artinya simpul S juga menjadi tetangga dari T. Lalu yang terakhir ada fungsi main. Di fungsi main itu terdapat variabel v sama dengan 5, yaitu menyatakan jumlah simpul dalam graf sebanyak 5. Terus terdapat juga vektor adjacency v, membuat adjacency list untuk graf. Lalu ada vektor edge, menyimpan pasangan simpul yang akan disambungkan. Misalnya 1 dengan 2, artinya ada sisi antara simpul 1 dan 2. Lalu terdapat looping for autoreference edges, akan memanggil add edge untuk setiap pasang simpul yang ada di edges. Terus terdapat vektor res sama dengan DFS adjacency, menjalankan DFS pada graf yang sudah dibentuk mulai dari simpul 0. Dan terakhir ada looping integer I sama dengan 0, I kurang dari V, lalu I plus plus cout res I alias indeksnya. Jadi looping ini itu fungsinya untuk mencetak hasil urutan simpul yang dikunjungi oleh DFS. Lalu selanjutnya BFS alias breadth first search. Jadi pertama kita memiliki kelas graph yang menyimpan dua data utama, V alias jumlah simpul atau vertex atau vertis, dan adjacency list atau daftar tetangga untuk setiap simpul. Konstruktur kelas graph menerima jumlah simpul dan menginisialisasi adjacency list dengan ukuran V. Terus terdapat fungsi add edge, digunakan untuk menambahkan sisi antara dua simpul dalam graf. Karena graf ini tidak berarah, maka baik src des maupun des src ditambahkan ke dalam adjacency list. Misalnya, jika kita memanggil g.addEdge 02, maka simpul 0 akan bertetangga dengan 2 dan 2 juga bertetangga dengan 0 alias dua arah. Lalu di fungsi utama atau mainnya, BFS adalah BFS dalam kurung yang menerima simpul awal sebagai parameter. Di dalam fungsi ini, pertama kita mendeklarasikan vektor visited yang berfungsi menandai simpul mana saja yang sudah dikunjungi, dan kita inisialisasi semua simpul sebagai belum dikunjungi alias false. Kemudian kita menggunakan struktur data queue atau antrian untuk membantu traversal BFS. Kita mulai dari simpul star vertex, menandainya sebagai telah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam antrian. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan while selama antrian tidak kosong. Di setiap iterasi
iterasi, kita ambil simpul terdepan dari antrian menggunakan key titik front, cetak ke layar, lalu hapus dari antrian menggunakan key titik pop. Setelah itu, kita menelusuri semua tetangga dari simpul tersebut. Jika ada tetangga yang belum dikunjungi, kita tandai sebagai sudah dikunjungi dan masukkan ke antrian. Dengan cara ini, simpul-simpul yang berdekatan dengan start vertex akan dikunjungi lebih dulu, lalu dilanjutkan ke lapisan berikutnya. Di fungsi main, graf dibentuk dengan 7 simpul, lalu beberapa edge ditambahkan seperti 01, 02, 13, dan seterusnya. Setelah graf dibentuk, kita memanggil fungsi BFS2 yang berarti kita memulai penelusuran BFS dari simpul kedua. Hasilnya akan mencetak urutan kunjungan simpul berdasarkan BFS mulai dari simpul 2. Lalu selanjutnya ada Dijkstra. Fungsi Dijkstra itu untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lainnya pada sebuah graf berbobot atau weighted. Program dimulai dengan fungsi construct adjacency yang membangun struktur adjacency list 3 dimensi dari daftar edges. Setiap edge berisi 3 angka, simpul awal, simpul tujuan, dan bobot. Fungsi ini mengubah representasi sisi menjadi struktur yang mudah diakses untuk setiap simpul, di mana setiap tetangga dicatat beserta bobotnya. Selanjutnya, fungsi utama Dijkstra menerima jumlah simpul V, daftar sisi edges, dan simpul sumber SRC. Adjacency list dibangun terlebih dahulu dengan memanggil construct adjacency, priority queue, PQ, yang berisi pasangan atau jarak dan simpul dengan urutan dari jarak terkecil, karena kita ingin selalu memproses simpul dengan jarak minimum terlebih dahulu. ArrayDis digunakan untuk menyimpan jarak minimum dari simpul sumber ke setiap simpul lainnya, yang semuanya diinisialisasi dengan integer max alias jarak tak hingga, kecuali simpul sumber yang diset ke 0 karena tentu jarak dari sumber ke dirinya sendiri adalah 0. Simpul sumber kemudian dimasukkan ke dalam priority queue. Proses inti algoritma terletak dalam while loop yang berjalan selama antrian tidak kosong. Di dalamnya, simpul dengan jarak minimum diambil dari antrian. Untuk setiap tetangga dari simpul tersebut, jika jarak baru melalui simpul ini lebih pendek daripada jarak yang tercatat sebelumnya, maka jarak tersebut diperbarui dan pasangan jarak baru simpul tetangga dimasukkan ke dalam antrian. Ini yang disebut dengan relaksasi edge, mencoba memperbaiki jarak dengan jalur yang lebih pendek. Setelah semua simpul selesai diproses, ArrayDis akan berisi jarak terpendek dari simpul sumber ke setiap simpul lainnya. Di fungsi main, graf diinisialisasi dengan 5 simpul dan 5 sisi berbobot. Setelah Dijkstra dipanggil, hasilnya berupa jarak dari simpul 0 ke semua simpul lain akan ditampilkan dalam satu baris. Di sini saya akan menjelaskan program Fluid Warsaw. Program ini mengimplementasikan algoritma untuk mencari jarak terpendek antar semua pasang simpul dalam graf berbobot. Yang pertama menggunakan library define INF. Mendefinisikan nilai INF infinity dipakai saat tidak ada jalur antar simpul. Yang selanjutnya fungsi print solution. Fungsi ini menampilkan matriks jarak terpendek antar semua pasang simpul. Jika jarak sama dengan INF, berarti tidak ada jalur antar simpul tersebut. Output ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya ada fungsi Fluid Warsaw. Grab matriks bobot dari graf di mana graf IJ adalah bobot dari simpul I ke J. Jadi salinan dari graf yang akan digunakan untuk menyimpan hasil jarak terpendek. Prosesnya ialah 3 loop bersarang digunakan K simpul perantara, I ke J pasang simpul asal tujuan. Prosesnya ialah jika I ke K dan K ke J bisa dilalui dan lebih pendek daripada I ke J langsung, maka jarak I ke J diperbarui. Selanjutnya, periksa apakah I ke J lebih cepat lewat simpul K. Dalam fungsi main, graf dipresentasikan dalam matriks bobot 4x4. Graf IJ sama dengan bobot INF jika tidak ada jalur. Fungsi Fluid Warsaw dipanggil untuk menghitung jarak terpendek. Output berupa matriks akhir yang berisi jarak minimum antar semua pasang simpul. Selanjutnya ada Bellman-Ford. Yang pertama, inisialisasi jarak dari SRC ke semua simpul sebagai tahingga. Kemudian, relaksasi semua sisi sebanyak V-1 kali dengan menggunakan for. Terus, mengecek apakah ada siklus yang berbobot negatif. Lanjut, masuk ke fungsi mainnya. Yang pertama, graf adalah daftar sisi dalam format berisi sumber, tujuan, dan bobot. Kemudian, buat V sama dengan 5 sebagai simpul dan E sama dengan 8 sebagai sisi. Selanjutnya, menjalankan algoritma Bellman-Ford dimulai dari simpul 0, kemudian menampilkan jarak terpendek dari simpul 0, dan terakhir mengecek apakah ada siklus dengan bobot negatif. Selanjutnya ada prim dan kruskal. Yang pertama, buat vektor K untuk menyimpan nilai minimum untuk menyambung simpul ke MST. Kemudian, mulai K dari simpul 0. Lalu, pilih simpul dengan K terkecil yang belum masuk MST dengan menggunakan for. Kemudian, perbarui tetangga U jika ada jalur lebih murah. Lalu, di mainnya, pertama, graf berbobot
direpresentasikan dalam bentuk matriks, kemudian memanggil fungsi prim MST untuk mencari minimum spanning tree. Terus MST ditampilkan dalam bentuk daftar sisi dan bobotnya. Dan yang terakhir ada topological sort. Langkah pertama, buat adjacency list dan array penanda kunjungan. Kemudian, DFS biasa untuk topological sort atau stack untuk menyimpan urutan. Lalu, ambil urutan dari stack. Kemudian, simpan posisi tiap simpul dan cek apakah ada edge dari U ke V, di mana posisi U lebih besar dari posisi V. Artinya ada siklus. Setelah itu, cetak apakah ada siklus dalam graf, yes atau no. Dan fungsi mainnya, pertama, dia membuat graf berarah dengan 4 simpul dan 5 sisi. Lalu dia menjalankan DFS untuk melakukan topological sort. Setelah DFS, dia memanggil check cycle untuk mengecek apakah urutan topologis valid. Dan jika ada siklus, dia akan menampilkan yes. Dan jika tidak ada siklus, dia akan menampilkan no.